Halo guys, welcome back to my channel. This is Horror Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film. Film ini sebenarnya sih rada-rada ada persamaannya dengan sinetron yang sedang booming sekarang, yang tayang di RCTI, sinetron Ikatan Cinta. Pasti kalian tahulah sinetron Ikatan Cinta. Saya sendiri mengikutinya. Ketika awal-awal melihat sinetron Ikatan Cinta itu, saya itu terkesan dengan alur ceritanya karena beda dengan sinetron-sinetron yang lainnya. Dan guys, apa sih hubungan dengan film yang akan saya review berikut ini? Ini sangat ada kaitannya guys, karena banyak unsur-unsur di sinetron Ikatan Cinta itu ada persamaannya dengan film yang akan saya review berikut ini. Banyak unsur-unsur atau subjek-subjek yang ada di film ini itu sama dan persis sekali dengan sinetron yang ada di Ikatan Cinta. Namun entah siapa yang menjadi plagiat, saya tidak tahu. Kita lihat saja dari tahun pengeluarannya. Jadi otomatis kalian bisalah menyimpulkannya. Dan persamaan itu sangat terlihat dari karakter, alur cerita, dan ada juga beberapa subjek yang hanya berbeda penempatannya gitu loh guys. Oke guys, tanpa memperpanjang lagi mukadimahnya, langsung saja ke TKP untuk kita review filmnya. Dan selama review film sedang berlangsung, saya sarankan buat kalian kencangkan tali pinggang kalian dan eratkan pegangan kalian, tahan emosi kalian, oke? Karena film ini banyak memunculkan adegan-adegan ya lazimnya film luar negeri. Mohon dikondisikan atau difilter ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di awal film muncul sebuah pernikahan, kita sebut saja pernikahan Siti dan Mail. Setelah berlangsungnya pernikahan tersebut dan mereka pun melakukan yang namanya mantap-mantap. Namun entah kenapa si Mail ini kayak rasa benci kepada Siti, tapi entah kenapa dia menikahinya. Tentu ini akan banyak menuai rahasia. Di sisi lain diceritakan kalau si Mail ini adalah seorang pengusaha yang sukses dan memiliki yayasan kedokteran. Singkat cerita, si Siti terus mendapatkan pelecehan dari suaminya. Setiap hari suaminya terus menyiksa si Siti secara fisik maupun batin. Bahkan suaminya mengatakan kalau si Siti ini bukanlah istrinya. Si Siti pun menanyakan kepada suaminya kenapa suaminya yang dulu dipacarinya ini telah berubah ketika mereka telah menikah. Mail pun mengatakan kalau perubahan ini terjadi padanya karena si Siti. Di tengah perdebatan antara mereka berdua, datanglah seorang pelayan di rumah itu yang memberitahukan tentang kondisi seseorang di rumah sakit. Di scene berikutnya muncul si Mail dengan sifat kekakuan mengajak si Siti untuk dinner bersama, namun dengan makanan yang tak disukai si Siti. Tidak hanya itu, si Mail juga memberikan setangkai mawar merah dan si Siti alergi terhadap mawar merah. Tentu si Siti sangat syok dan kepalanya seketika pening. Ternyata ini memang rencana si Mail untuk menyiksa istrinya dengan menyediakan makanan yang tak dia suka dan setangkai mawar merah. Keesokan harinya dia pun menceritakan kepada, kita sebut saja si Rita, sahabatnya, bagaimana suaminya itu bisa tahu kalau dia alergi mawar. Si Rita pun mengalihkan pembicaraan, menyanggah apa yang dikatakan oleh si Siti. Si Siti pun percaya saja dengan sikap polosnya. Beranjak dari sana mereka pergi ke taman, dan di taman mereka berjumpa dengan si Mail. Dan entah kenapa si Mail mengajak si Rita untuk masuk ke dalam mobil bersamanya. Singkat cerita, si Mail di rumah sedang melukis dan menyuruh si Siti terbaring di sofa, seolah-olah si Siti ini adalah objek lukisannya. Beranjak dari sana, Mail menjumpai Rita dan seorang pria, kita sebut saja si Udin. Dia seorang dokter pribadi dan mereka merencanakan sesuatu. Kemudian Mail menelpon Siti dan menyuruhnya untuk ke sana makan malam romantis bersama. Tentu si Siti sangat gembira. Sesampainya Siti di sana, Mail disuruh oleh si Rita untuk membuka sebuah lukisan yang baru dilukisnya. Siti langsung baper karena menjadi orang yang disuruh untuk membuka lukisan tersebut karena dia tahu dia adalah objek gambar itu. Namun berbeda dengan tamu lainnya yang terlihat sedikit agak shock karena ketidaksinkronnya antar pembicaraan Siti dan gambar yang diperlihatkan.
Seketika pula si Mail menarik si Siti untuk menjauh dari sana dan memperlihatkan kalau gambar itu bukanlah dirinya, melainkan seekor anjing yang bersamanya saat itu. Siti pun pergi dari sana dan sangat marah akan hal itu, di mana dia merasa telah dihina dan dipermalukan oleh suaminya sendiri di depan orang banyak. Di sisi lain juga terlihat si Mail yang menyesal telah melakukan hal itu kepada istrinya. Di lain sisi, si Siti juga merasakan apakah suaminya ini masih Mail yang dulu yang dia kenal, yang dia cintai dan sayangi. Sepulangnya Mail dalam keadaan mabuk ke rumah dan melihat si Siti yang sedang tertidur, dan dia hendak menyetubuhi si Siti secara terpaksa karena dia memang sangat mencintai istrinya itu. Hasrat itu seketika buyar ketika dia melihat foto bayi yang dipajangnya di kamar si Siti. Entah apa penyebabnya, setelah melihat foto itu kebencian langsung merasukinya. Hasratnya yang tidak jadi, dia kembali ke kamarnya dan menyaksikan video pernikahan bersama si Siti. Dia mencoba flashback kembali tentang perjanjian pernikahan di antara mereka berdua. Dan ternyata semua rekaman video tentang pernikahan mereka berdua, si Mail malah menyuruh pembantu di sana untuk membuangnya. Diketahui oleh si Siti kalau si Mail telah membuangnya, tentu dia mencarinya di tong sampah tempat si pembantu itu telah membuang semua footage video itu. Si Mail yang tidak tega, dia pun menghampiri si Siti dalam keadaan kehujanan dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Terjadi ciuman. Si Mail pun memaksa si Siti untuk pergi dari sana dan terjadi kembali perdebatan di antara mereka. Karena menurut si Siti footage itu sangat berharga. Setelah bermain hujan sambil ciuman, Siti pun demam dan Mail lah yang mengasuhnya dan memberikan sedikit perhatian. Di tengah-tengah perhatiannya yang diberikan kepada Siti, dia kembali melihat foto bayi yang ada di dinding kamar di Siti yang dipajang si Mail. Dia kembali membenci si Siti. Keesokan harinya Siti pun menceritakan keanehan suaminya pada si Rita. Si Rita sebagai sekretaris tentu dia tahu. Si Rita menceritakan fakta kebalikan. Ya, Siti pun percaya saja. Setelah mendengar cerita Rita bahwa dia yang terlalu seuzon pada suaminya, Siti pun berniat ingin memberikan hadiah pada suaminya. Setelah itu, Siti pun hendak memberikan hadiah tersebut kepada suaminya sebagai permohonan maaf. Si Mail sedang menyirami mawar saat itu, yang sebenarnya mawar itu bukan milik dia. Hadiah tidak diterima dan si Mail tidak mengetahui kalau si Siti membawa hadiah, malah disuruh menangkap serangga oleh si Mail. Dan di sana Mail mulai menceritakan pada si Siti bahwa 3 tahun lalu ada orang yang lompat dari atas gedung ke padang bunga mawar tersebut. Seketika Siti pun mengingat sesuatu tentang masa lalu, di mana di area itu terjadi perdebatan antara Siti dan Rita yang menuduh Siti telah membunuh seseorang. Singkat cerita, karena memori tersebut Siti pun demam dan si Rita yang menemaninya. Siti pun menceritakan semua keluh kesahnya pada si Rita dan ketakutan jikalau suatu saat Mail akan pergi meninggalkannya. Seketika pula si Rita langsung berubah sedih ketika melihat foto bayi yang terpajang di dinding kamar si Siti. Ketika Siti menanyakan tentang cinta padanya. Gejolak batin dan rahasia di pernikahan mereka berdua seakan jadi bumerang dan musuh kelam yang begitu menyedihkan. Karena hati dan kasih sayang dari satu pihak yang tidak mau terbuka, walau cinta yang dia punya sangat besar terhadap pasangannya. Setelah mandi, Siti pun memeluk suaminya dari belakang, dan seketika Mail menyentak pelukan Siti setelah melihat kembali foto tersebut. Singkat cerita, pada malam itu Siti pergi ke rumah kebun mawar, dan dia dihadang oleh penjaga rumah itu. Karena dia seorang istri, tentu dia sangat heran. Dan dia juga sangat kaget dengan jawaban satpam itu. Di mana satpam itu mengatakan kalau pernikahan dia adalah persengkokolan. Dan di rumah itu dia melihat suaminya yang sedang mabuk-mabukan. Dan dia sangat kaget ketika suaminya mengatakan kembalikan dia kepadaku. Berulang kali ia mengucapkan kembalikan dia kepadaku di depan si Siti. Hingga akhirnya si Mail pun terjatuh.
Karena kejadian itu, Siti pun disuruh pulang dari sana dan si Mail yang sedang dirawat oleh dokter pribadinya tidak dibolehkan Siti untuk melihatnya. Setelah kejadian itu, Siti pun mulai menyelidiki seorang diri dan dia menanyakan banyak hal pada pembantu yang bekerja di sana dan keanehan adanya rumah mawar dan bunga mawar dan menu makanan yang bukan kesukaan dia. Di lain sisi terlihat Rita dan seseorang yang sedang sakit dan Mail, di mana di sana terjadi perbincangan antara Rita dan Mail. Mail mengaku dia ingin menceraikan Siti karena menyiksa Siti sama seperti menyiksa dirinya sendiri. Dan Rita sangat marah karena itu adalah rencana mereka semua ingin menyiksa Siti. Setelah itu Mail pun menjumpai Siti dan memberitahukan kepadanya kalau dia ingin pisah darinya. Tentu ini sangat membuat hati Siti tersiksa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Siti harus mendengar surat perceraian itu sudah disiapkan Mail di awal mereka menikah. Dan Siti tidak mau menandatangani surat tersebut karena dia tahu kalau dia dan Mail saling mencintai. Dia pun kabur dari sana. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua seperti film India. Dan di sana Mail menanyakan kenapa si Siti sangat keras kepala tidak mau menandatanganinya. Perdebatan yang sangat sengit antara mereka hingga berakhir dengan dorongan Siti yang membuat jatuh si Mail dan pingsan. Kembali lagi, si Mail pun dirawat oleh dokter pribadinya si Udin dan di sana terlihat si Rita. Si Rita sangat kebingungan di mana gagalnya rencana dia pada hari itu untuk mengirimnya ke Amerika. Dan pada hari itu pula Siti menjumpai si Rita dan menanyakan banyak hal padanya, di mana Siti merasa kalau sahabatnya ini adalah dalang dari semua yang terjadi padanya dan di rumah itu. Dan Rita pun membenarkan itu semua ulahnya yang ingin membuat Siti hancur karena masa lalu. Dan kemudian Rita menarik Siti ke suatu tempat dan mempertemukan dia dengan orang yang terbaring sakit. Kita sebut saja Ehsan. Dan Siti sangat terkejut karena dia mengenali orang tersebut. Orang yang dianggapnya telah mati ternyata masih hidup. Ehsan ini adalah kakak dari Mail, yang mana Ehsan sangat menyukai Siti. Karena cintanya ditolak oleh Siti, Ehsan loncat dari atas rumah hingga membuat dia harus tidur selama 3 tahun karena kematian otak vegetatif. Dan Siti sangat kaget ketika mengetahui ternyata Ehsan adalah kakak dari Mail. Dan dia pun mulai paham kenapa suaminya itu bersikap aneh terhadap dirinya. Dikisahkan tentang masa lalu, bagaimana Ehsan bisa jatuh dari lantai, di mana pada hari ulang tahun Ehsan, Siti disuruh menemui si Ehsan. Jikalau tidak, dia akan bunuh diri. Siti pun mulai paham, ternyata hal inilah yang membuat suaminya begitu kaku dan dendam padanya dan merencanakan menyiksa Siti melalui perasaan cinta, dan itu dalangnya si Rita. Dari mulut si Rita pula, Siti juga harus mengetahui kalau pernikahannya itu adalah palsu. Memang sudah direncanakan oleh si Rita dan si Mail. Nasib Siti yang sangat malang dan cintanya yang bertepuk sebelah tangan dan kenyataan yang harus dia hadapi kalau pernikahannya hanya ajang balas dendam suaminya dan sahabatnya. Si Rita yang mempunyai dendam terhadap si Siti karena Ehsan rela bunuh diri demi Siti, padahal si Rita sangat mencintai Ehsan. Siti sangat tersiksa dengan kenyataan yang harus dia hadapi kalau suaminya telah salah paham terhadap dirinya. Di mana pada saat hari kejadian Ehsan loncat dari ketinggian. Siti sedang jalan untuk menemui Ehsan pada saat itu. Namun di tengah jalan, Siti melihat Mail yang banting setir karena hampir menabrak dirinya. Karena pada saat itu Mail yang kecelakaan, tentu Siti harus membawa Mail ke rumah sakit hingga dia tidak bisa menemui si Ehsan. Dan benar saja, Ehsan benar-benar bunuh diri karena Siti tidak datang menemuinya saat itu karena menolong Mail. Dan Mail pun mulai memberitahu Siti alasan dia menikahi Siti karena ingin balas dendam karena Siti telah menelantarkan kakaknya pada saat itu hingga kakaknya bunuh diri. Siti pun diam saja dan tidak mengatakan apa-apa pada Mail, takut Mail akan kecewa kalau dia tahu pada saat itu dia tidak datang karena menolong Mail. Siti pun menceritakan kenapa dia tidak datang, namun Siti tidak berterus terang dalam kondisi sebenarnya saat itu.
Siti hanya mengharapkan kalau Mail mau percayainya apa yang dia katakan kalau dia tidak datang karena sebuah alasan. Dan alasan itu adalah dirinya yang kecelakaan dan harus ditolong oleh si Siti hingga dia tidak datang menemui Ehsan. Dan di sana Mail memberikan Siti sebuah surat perceraian untuk segera ditandatanganinya. Di lain sisi Sirita sangat khawatir dengan kondisi Ehsan, orang yang sangat dia cintai walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Keesokan paginya Siti benar-benar merasakan sudah tidak dianggap lagi oleh si Mail. Seakan-akan memang istrinya ini sudah benar-benar menghilang. Dan Siti sangat sedih, dan Siti juga terus mendapat gunjingan dari Sirita yang membuat Siti sangat depresi dengan kenyataan sahabat dan suaminya telah salah paham dengan hal yang tak dia lakukan. Dan Siti pun memutuskan untuk menandatangani surat perceraian tersebut karena dia tahu suaminya lebih mencintai kakaknya daripada dirinya. Setelah dia mendatangani surat perceraian tersebut, Siti pun menelpon si Mail untuk menyuruhnya mengambil surat perceraian itu di kamarnya. Dan Siti pun memutuskan untuk bunuh diri dengan memotong urat nadi karena menurut Siti bercerai dengan Mail adalah kematian baginya. Dan Mail pun datang untuk mengambil surat perceraian tersebut dan dia sangat kaget ketika melihat jam yang dia pakai pada hari kejadian kecelakaan itu kenapa bisa ada pada Siti. Dan dia pun mulai paham, inilah alasan mengapa Siti meminta si Mail untuk mempercayainya. Dan dia sangat kaget ketika melihat si Siti sudah bunuh diri di bak mandi dengan menggorek urat nadi. Di lain sisi juga terlihat kondisi kakaknya si Mail, si Ehsan juga diketahui sedang memburuk. Kondisi Ehsan yang memburuk membuat Sirita salah arah dan ingin membunuh Siti yang berhasil diselamatkan oleh si Mail saat itu. Si Mail berhasil mencegahnya dan Sirita ingin mengakhiri hidupnya, dan itu tidak jadi karena Ehsan telah sembuh dari sakitnya dan menghampiri mereka bertiga. Ehsan pun menceritakan kalau dia bunuh diri bukan karena alasan si Siti, tapi karena dia memang mengalami sakit depresi yang tidak diketahui oleh adiknya si Mail. Hiruk pikuk dan salah paham yang terjadi dan sudah ada kejelasannya. Siti dan Mail pun menikah secara resmi dalam ikatan suci. Dan film ini pun berakhir dengan kecupan mesra di antara mereka. Aduh, aku nggak bisa nengok kayak gini. Jadi guys, apa pandangan kalian, apa kesimpulan kalian setelah saya mereview film Love Test yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini dengan sinetron Ikatan Cinta? Apakah memang ada unsur persamaannya atau Ikatan Cinta ini telah memplagiat Love Test ini? Kalau menurut saya mungkin lebih ke inspirasi ya. Sinetron Ikatan Cinta menginspirasi Love Test ini. Karena saya sebagai penikmat film dan saya berpendapat sih ya memang ada unsur persamaannya, itu terlihat daripada karakter aktor yang dipermainkan antara sinetron Ikatan Cinta dengan Love Test ini. Dan tidak hanya itu, persamaan itu juga terlihat dari problema yang ada di sinetron Ikatan Cinta dengan Love Test ini juga menimbulkan persamaan yang sangat drastis guys. Kalau kita menaruh persentasenya itu 100% sih menurut saya ya. Hanya beda dari subjeknya, namun problema yang terjadi di film kedua ini memang ada persamaannya. Itu sih pandangan saya ya. Lantas bagaimana pandangan kalian tentang kedua film ini? Jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.